Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, di antaranya ada Jainuddin Sukron dan Nida Nurrifatni, akan mempresentasikan tentang kondisi paritas internasional. Paritas internasional, nilai tukar mata uang suatu negara akan berbeda dengan nilai mata uang asing lainnya. Ini disebabkan oleh kondisi paritas atau perbedaan daya beli. Secara teori ekonomi, perubahan nilai tukar, tingkat harga, dan tingkat suku bunga dikaitkan dengan situasi makro negara tersebut. Hal ini merupakan kondisi paritas internasional. Syarat-syarat atau parity condition adalah suatu kondisi yang mempengaruhi harga mata uang negara-negara, sedangkan syarat-syarat paritas internasional atau international parity condition merupakan suatu pola empirik yang mempengaruhi perubahan kurs falas suatu negara yang diformulasikan dalam hubungan ekonomi. Selanjutnya, faktor-faktor umum bagi syarat-syarat paritas adalah penyesuaian atas berbagai macam harga, yaitu yang pertama suku bunga atau harga dari mata uang domestik, yang kedua kurs atau harga falas, yang ketiga inflasi atau indikator tingkat harga umum di suatu negara. Menurut teori moneter modern, inflasi merupakan akibat logis dari ekspansi jumlah uang beredar yang melebihi pertumbuhan output real, yang pada akhirnya menurunkan daya beli uang atau depresiasi mata uang domestik. Hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar, inflasi, suku bunga, dan kurs falas didasari anggapan bahwa uang adalah netral. Artinya, perubahan jumlah uang tidak mempunyai dampak terhadap variabel real. Dengan demikian, walaupun perubahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi harga dan kurs, namun perubahan tersebut tidak mempengaruhi tingkat pertukaran barang-barang domestik dengan luar negeri maupun tingkat pertukaran barang saat ini dengan masa mendatang. Prinsip-prinsip syarat paritas internasional. Prinsip syarat paritas internasional yang pertama yaitu paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP). Teori paritas daya beli ini menghubungkan kurs falas dengan harga-harga komoditi yang ditanyakan dalam uang lokal di pasar internasional. Hubungan antara kurs falas dan harga komoditi dalam doktrin paritas daya beli, yaitu kurs falas akan cenderung menurun dengan proporsi yang sama dengan kenaikan harga. Teori paritas daya beli ini dapat dinyatakan S sama dengan P per P tanda bintang, di mana S nilai kurs falas, P tingkat harga, dan tanda bintang variabel luar negeri. Yang kedua yaitu paritas suku bunga atau Interest Rate Parity (IRP). Paritas suku bunga merupakan teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional. Doktrin paritas suku bunga ini mendasarkan nilai kurs berdasarkan tingkat bunga antar negara yang bersangkutan. Dalam negara dengan sistem kurs falas bebas, tingkat bunga domestik cenderung disamakan dengan tingkat bunga luar negeri dengan memperhitungkan perkiraan laju depresiasi mata uang negara yang bersangkutan dengan negara yang lain. Paritas suku bunga diformulasikan FT min ST sama dengan RT min RT tanda bintang, di mana FT kurs forward, ST kurs spot, RT suku bunga nominal dalam negeri, R tanda bintang T suku bunga nominal di luar negeri. Yaitu hipotesis kurs forward yang tidak bias, sering juga disebut sebagai paritas suku bunga tidak tertutup. Ini digunakan untuk menganalisis model kurs falas. Dalam teori paritas suku bunga tidak tertutup, diasumsikan pasar yang efisien terjadi bila kurs forward merupakan peramal yang tidak bias untuk nilai kurs spot pada masa yang akan datang. Nah, hipotesis kurs forward yang tidak bias menekankan pada pentingnya menggunakan informasi kurs forward seefektif mungkin untuk memprediksi kurs spot di masa yang akan datang, dengan asumsi para pelaku ekonomi memiliki harapan yang rasional dan di pasar falas terdapat efisiensi waktu. Hipotesis ini mengatakan bahwa harapan pasar terhadap variabel ekonomi fundamental yang mempengaruhi kurs dicerminkan oleh kurs forward. Memang, seringkali kurs forward memprediksi kurs spot pada masa yang akan datang itu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Namun, secara rata-rata, kurs forward
kurang lebih sama dengan kurs spot pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kurs forward seringkali dipandang sebagai alat memprediksi bagi kurs spot pada masa yang akan datang. Yang ditampilkan di samping merupakan cara menentukan kurs forward pada masa yang akan datang. Syarat paritas Fisher. Syarat paritas Fisher ditemukan oleh Irving Fisher, diturunkan dari persamaan Fisher yang menyatakan bahwa suku bunga nominal kira-kira sama dengan suku bunga real ditambah harapan inflasi. Dengan kata lain, bila persamaan Fisher terbukti benar bagi kedua negara tentunya, maka perbedaan suku bunga nominal yang akan mencerminkan perbedaan harapan inflasi antara kedua negara. Uji empiris menunjukkan bahwa paritas Fisher terjadi terutama untuk surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah seperti obligasi Departemen Keuangan. Bagi surat berharga yang jatuh temponya lebih lama mengandung resiko finansial yang lebih besar, sebagaimana tercermin dari fluktuasi nilai pasar dari obligasi sebelum jatuh tempo. Paritas Fisher Internasional. Bila syarat P3 atau dalam hal ini paritas daya beli dimasukkan dalam syarat paritas Fisher, terlihat bahwa harapan perubahan kurs berhubungan dengan perubahan suku bunga. Inilah yang disebut paritas Fisher Internasional, di mana paritas Fisher Internasional menyatakan bahwa kurs spot akan berubah dalam jumlah yang sama, namun dengan arah yang berkebalikan dengan perbedaan suku bunga antara dua negara. Ini adalah persamaan dari paritas Fisher Internasional. Nah, yang terakhir yaitu paritas suku bunga real. Kadang-kadang investor maupun analis tidak hanya peduli dengan hubungan nominal tetapi juga dengan hubungan real antara kurs dengan perbedaan suku bunga. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan syarat paritas Fisher Internasional dalam bentuk real dengan cara mendeflasi perbedaan harapan inflasi dari syarat paritas Fisher Internasional. Ini menghasilkan suatu hubungan yang disebut paritas suku bunga real, yaitu bahwa harapan perubahan kurs secara real sama dengan perbedaan suku bunga real. Dengan kata lain, perubahan dengan kurs real diakibatkan oleh perubahan kurs nominal relatif terhadap perubahan dalam harga relatif pula. Bila paritas daya beli tercapai, maka kurs real sama dengan 0. Dengan demikian, perubahan dalam kurs real pasti disebabkan oleh penyimpangan dalam paritas daya beli. Yang terakhir kita akan bahas mengenai mekanisme syarat-syarat paritas internasional. Dalam hal ini contohnya yaitu yen Jepang terhadap dolar Amerika Serikat. Yen diperkirakan menguat 4% terhadap dolar Amerika Serikat. Kurs spot sebesar 156 per dolar Amerika Serikat diprediksi berubah menjadi 150 per dolar dalam 1 tahun mendatang dengan menggunakan P3 atau paritas daya beli. Itu hubungan A, paritas Fisher Internasional hubungan C, dan kurs forward hubungan E. Laju inflasi diramalkan untuk Jepang sebesar 3% dan untuk Amerika Serikat sebesar 7%, sehingga diperoleh angka ramalan 150 per dolar AS. Dalam hal ini yen Jepang versi P3 relatif. Bila perbedaan dalam suku bunga nominal digunakan dalam hal ini paritas Fisher Internasional, maka kurs spot diramalkan juga sebesar 150 per dolar. Kurs hingga akhirnya kurs forward untuk jangka 1 tahun bagi yen adalah 150 per dolar. Bila diasumsikan kurs forward merupakan alat prediksi kurs pada masa yang akan datang yang tidak bias. Itulah beberapa materi dari kondisi paritas internasional. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.